Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Tria Utami, NIM 2323240147 dari kelas PGMI 4G. Mata kuliah PPKM. Dosen pengampu Bapak Ageng Zakwan Tuba, Magister Pendidikan. Fakultas Tarbiyah dan Tadris di Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang upaya penyelesaian dan tantangan dalam penegakan HAM di dunia internasional. Pelanggaran hak asasi manusia atau HAM merupakan isu global yang memerlukan perhatian serius dari komunitas internasional. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menyelesaikan dan menanggulangi pelanggaran HAM. Namun, tantangan dalam penegakan tetap ada. Instrumen-instrumen ini menjadi dasar hukum internasional yang mengikat negara-negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia warganya. Beberapa upayanya penyelesaian pelanggaran HAM itu ada 4. Salah satunya yang pertama itu ada 1. Diplomasi dan negosiasi. Diplomasi dan negosiasi antar negara merupakan salah satu metode utama dalam penyelesaian pelanggaran HAM. Yang kedua itu ada sanksi internasional. Pemberian sanksi internasional seperti embargo ekonomi, larangan perjalanan, dan memutuskan hubungan diplomatik dapat digunakan untuk menegakkan negara pelanggar HAM agar menghentikan tindakan mereka. Yang ketiga itu ada pengadilan internasional. Mahkamah Pidana Internasional atau ICC dan pengadilan ad hoc seperti Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda atau ICTR dan Pengadilan Pidana Internasional untuk bekas Yugoslavia atau ICTY dibentuk untuk mengadili individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM berat. Yang keempat itu ada reformasi hukum nasional. Negara-negara diharapkan untuk mengadopsi dan mengimplementasikan standar HAM internasional ke dalam hukum domestik mereka. Reformasi hukum ini meliputi pembentukan lembaga independen, pelatihan aparat penegak hukum, dan penyusunan undang-undang yang sejalan dengan prinsip HAM. Adapun tantangan dalam penegakan HAM di dunia internasional, meskipun telah terdapat kemajuan signifikan dalam penyusunan instrumen hukum dan pembentukan lembaga internasional, penegasan HAM di dunia internasional masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. 1. Isu kedaulatan negara. Banyak negara masih memegang teguh prinsip non-intervensi dan kedaulatan, sehingga enggan menerima campur tangan internasional dalam urusan domestik mereka, termasuk dalam kasus pelanggaran HAM. Yang kedua itu ada tarik ulur kepentingan politik global. Kompleksitas geopolitik dan perbedaan kepentingan antar negara seringkali menyebabkan terjadinya ketidaksepakatan dalam interpretasi dan implementasi standar HAM internasional. 3. Keterbatasan yurisdiksi dan dukungan politik terhadap lembaga-lembaga internasional seperti ICC dan ICJ juga menjadi hambatan serius. Yang keempat itu ada lemahnya mekanisme penegakan hukum di tingkat nasional. Banyak negara yang telah meratifikasi instrumen HAM internasional, namun implementasinya di tingkat domestik masih lemah akibat kurangnya sumber daya, rendahnya kapasitas lembaga penegak hukum, serta adanya budaya imunitas yang masih kuat. Rahman 2021 atau 72. Yang kelima itu ada ketidakseimbangan kekuatan antara negara-negara maju dan
berkembang juga mempengaruhi efektivitas penegakan hak asasi manusia atau HAM. Yang keenam itu ada kurangnya kesadaran dan pendidikan hak asasi atau HAM di masyarakat. Banyak masyarakat di berbagai negara masih belum memahami pentingnya perlindungan hak asasi manusia atau HAM, sehingga pelanggaran hak asasi manusia atau HAM seringkali dianggap sebagai hal yang biasa atau tidak penting untuk diperjuangkan. Dengan demikian, penegakan hak asasi manusia atau HAM di dunia internasional merupakan proses yang dinamis dan terus berkembang, yang membutuhkan komitmen, kerjasama, dan inovasi dari seluruh elemen masyarakat global. Baik, kesimpulannya, penegakan hak asasi manusia atau HAM di dunia internasional menghadapi tantangan seperti konflik di antar negara, perbedaan budaya dan politik, serta lemahnya penegakan hukum. Meski begitu, berbagai upaya dilakukan melalui kerjasama global, peran organisasi internasional seperti PBB, serta penerapan Konvensi Perjanjian Hak Asasi Manusia atau HAM untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia secara menyeluruh. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.